Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Tadi di segmen pertama kita bisa mendengar narasumber Business Talk pada malam hari ini mengkritik cara kerja dari Kementerian Keuangan. Namun sebelumnya Pak Faisal, Pak Misbakun dan Mas Cipta, kita dengarkan dulu pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang rencana PPN sembako. Berikut. Poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako. Gitu, kita tidak memungut. Dan apakah di dalam RUU KUP nanti akan ada untuk yang itu tidak dipungut? Itu aja, clear, very clear di situ. Namun kalau kita ngomongin sembako tuh katakanlah beras, ada beras yang 10 ribu per kilonya, yang produksi petani kita, Rojo Lele, Pandan Wangi, Cianjur gitu, versus beras yang sekarang ini Shirataki Pak Eriko. Jadi kalau dilihat harganya Pak Eriko kan tadi 10 ribu per kilo sampai yang 50 ribu per kilo sampai 200 ribu per kilo. Nah ini kan berarti bisa mengklaim sama-sama sembako, tapi yang ini adalah untuk yang, nah ini yang mungkin kita perlu fenomena munculnya produk-produk yang very high end, tapi namanya tetap sembako, sama-sama beras, namanya sama-sama daging sapi, Pak. Tapi ada sapi. Ya, itu dia tadi pernyataan Bu Menkyu, Pak Misbakun. Respon Anda bagaimana? Kemarin juga kita lihat Bu Menkyu juga melakukan sosialisasi tentang PPN sembako ya ke pasar. Begini, yang ingin saya pastikan, yang dibicarakan itu beras. Beras itu punya pengertian sendiri, bukan sembako. Sembako itu 9 kebutuhan pokok. Karena kita mempunyai 9 kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Nah, beras itu kan kalau disebutkan di dalam draft undang-undang yang beredar, saya nggak tahu draftnya dari mana, itu kan disebutkan, itu masuk dari objek. Tidak disebutkan di dalam draft itu beras jenis klasifikasi apa. Beras yang disebutkan di situ adalah beras yang tadinya bukan objek dijadikan objek. Kemudian daging, tidak disebutkan, oh daging nanti apa, daging apa, tidak. Ingat, kita pedagang yang di pasar memang tidak, tapi PPN kita itu kan dikenakan pada setiap proses pertambahan nilainya. Dari slab, dari petani tidak, karena itu dianggap sebagai sumber alam. Dipungut langsung dipetik dari sumber alamnya. Tetapi begitu masuk slab itu, penggilingan, dari penggilingan ke pedagang, pedagang ini kan kena. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita mau pakai logikanya Menteri Keuangan, oke, beras yang premium, berapa persen sih masyarakat Indonesia yang makan beras mati premium itu, yang harganya 200 ribu? Berapa persen rakyat? 0,0 sekian dibandingkan yang 99, sekian persen ini. Kalau apakah kemudian pemerintah memasukkan namanya bukan objek itu beras mati, atau yang bukan objek itu beras kebutuhan pokok rakyat yang ini? Kan tidak. Yang dimasukkan objek menjadi objek, yang tadinya bukan objek itu kan beras. Nanti kalau kita membahas struktur di dalam undang-undang, itu biasanya objek, beras, pengertian jelas, daging, pengertian jelas di penjelasannya. Oke. Ya kan? Berarti butuh kejelasan macam-macam. Yang mau dikenain pajak itu yang mana? Jangan disatuin kalau beras akhirnya seakan-akan semua beras dikenain pajak. Pemerintah kemudian akhirnya apa? Kalau tidak kita jadikan objek, nanti kita kan tidak bisa memberikan pajak itu kalau kita netralitaskan, maka tidak ada kehadiran negara berpihak. Karena soal keadilan ya berarti ya. Saya ke Pak Faisal coba, Pak Misbakun, nanti saya kembali lagi ke Anda. Pak Faisal, ini soal keadilan, apakah Anda melihat ketika pemerintah tampaknya mengejar-ngejar pajak untuk rakyat kecil lah kita sebutkan, ini mengusik keadilan seperti yang Anda tweet beberapa waktu lalu? Ya sangat mengusik, karena apa? Kita tahu nih pajak ini mau dipakai buat apa? Buat belanja senjata, 1.800 triliun. Iya. Buat membangun ibu kota yang nggak ada urgensinya. Semua kementerian pada minta tambahan segala macam. Jadi tambah pilu. Nah, beli vaksin aja nggak mampu pemerintah, sehingga minta uluran tangan pengusaha. Ini kan udah nggak benar. Tapi saya ingin menyatakan di dokumen pemerintah itu dikatakan semua barang dan jasa itu kena pajak kecuali 4.
Cuma 4 kecualinya. Penceramah agama itu nggak dikenakan PPN. Kemudian uang dan emas yang digunakan sebagai instrumen moneter atau cadangan devisa, itu enggak. Kemudian objek yang sudah kena pajak, misalnya restoran kan udah dikenakan di pajak daerah. Kemudian jasa, ini kecil sekali sih ya, maaf. Kemudian jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain. Cuman itu yang dikecualikan. Nggak ada sembako, nggak ada. Beras tidak ada, wagyu tidak ada. Baik, lantas menurut Pak Faisal sebenarnya pemerintah ini sedang mengejar apa? Karena satu sisi kan kita lihat insentif, sejumlah insentif diberikan terutama untuk perusahaan besar. Apakah Anda melihat bahwa pemerintah itu tengah mengejar investasi? Tidak, ini semata-mata untuk mengejar target supaya, karena apa? Menteri Keuangan bingung. Belanjanya naik terus, uangnya dari mana? Ya yang paling gampang PPN, karena transaksi kan. Efeknya nomor 2 deh, belakangan. Tapi kan gitu. yang untuk PPN yang tadi kita dengarkan bahwa ini katanya bukan sekarang gitu, pasca pandemi diaplikasikan. Ya sekarang, bukan sekarang, tapi menyongsong 2023 lah. Ya enggak? Jadi dari mana bisa 3% kalau tidak naikkan itu? Cara paling mudah ini. Pajak. Tapi seperti Mas Misbakun, saya setuju sekali, tidak akan tercapai. Kalau cuma wagyu-wagyu aja yang dikenakan. Harus semua dikenakan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, kalau kita dengarkan tadi kebijakan ini tampaknya tidak tepat dilakukan. Harusnya lebih kreatif lagi untuk mendapatkan pemasukan. Nah, lantas saya mau singgung. Bagaimana tentang utang, pembiayaan utang yang kita punya, Mas Cipta? Ya, ini memang di satu sisi memang kita tahu bahwa pandemi ini membuat utang pemerintah membengkak ya. Membengkak sehingga bunganya juga saya kira di beberapa kesempatan dihitung muncul bahwa angkanya per tahun bisa sampai tambahan memang 50 triliunan ya. Itu di luar bunga pokok atau yang reguler saja yang sudah 300 triliun. Nah memang benar seperti Bang Faisal sampaikan ya memang menjadi PR berat bagi pemerintah ini. Nah memang pajak sekali lagi ini menjadi salah satu dalam tanda kutip ya mungkin jalan pintas. Nah tapi aspek keadilan tadi menjadi penting karena misalnya memang kalau dilihat dari niat dari tersirat ya mungkin Ibu Sri Mulyani ingin adil artinya hanya dikenakan untuk barang-barang yang mahal dan sebagainya begitu ya. Yeah. Tapi sebenarnya di sisi lain kita juga kan sebenarnya selain ini juga ada juga misalnya PPH. Misalnya PPH untuk orang super kaya. Kalau tidak salah ada riset Knight Frank itu mengatakan bahwa sekarang itu orang kaya yang punya kekayaan di Indonesia ya di atas $1 juta itu 20.000 lebih, tahun 2025 mungkin bisa 45.000 lebih. Di level itu masih ada yang lebih kaya lagi dan saya kira ini juga sebenarnya bisa menjadi alternatif supaya layer PPH untuk orang yang pendapatan lebih tinggi itu juga bisa dikenakan pajak lebih tinggi sehingga tidak mengejar-ngejar yang masyarakat bawah, tapi masyarakat yang atas yang memang punya kemampuan membayar lebih tinggi, ini mungkin untuk saat sekarang, ini saatnya juga untuk berkontribusi lebih besar kepada negara. Saya kira begitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, Saudara. Berikutnya kami akan menyinggung soal bagaimana 2 jenis pengampunan pajak ada di revisi Undang-Undang KUP tentang sunset policy dan juga tax amnesty. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.